Wayang Cinema Official sebagai sebuah pergerakan kesenimanan yang cukup eksis di Yogyakarta selama beberapa tahun terakhir telah cukup banyak menelurkan karya santosa kontemporer. Dengan mengusung nafas pembaruan milenial, wayang sinema tampil dengan beragam interpretasi segar dari vokabuler lakon-lakon klasik. Demikian juga dengan karya yang judulnya menjiplak sebuah film terkenal di tanah air pada tahun 2002. Produser Fani Rikiansah beserta Aneng Kriswantoro sebagai sutradara merangkap penulis naskah dan juga penata musik menafsirkan penokohan Sinta dalam cerita Ramayana dengan premis berbeda. Tokoh Sinta yang diisi oleh suara sinden populer Elisa Orkarus tampil dengan menyuguhkan persona wanita kekinian. Apa saja yang berbeda dalam karya kali ini? Mari kita kembali ke pertanyaan awal. Ada apa dengan Sinta? Cerita dibuka dengan adegan romantis penggambaran bulan madu Ramadan Sinta pasca peristiwa sayembara Mandili. Sejak awal kecintaan Sinta pada materi duniawi sudah ditampakkan cukup gamblang sehingga berpengaruh pada alur selanjutnya di mana dia dengan mudah dapat diperdaya Rahwana dan Kijang Kencana. Sikap Rahwana sendiri kali ini tidak cukup jantan, bahkan mau mengembalikan Sinta kepada Rama. Malahan Sinta yang sedikit menggoda sehingga terjadilah perang besar. Sinta yang merasa bersalah kepada Rama karena menggoda Rahwana bersikeras untuk menerima hukuman pembakaran. Sinta tidak terbakar dan kembali bercinta dengan Rama seperti di adegan awal. Tafsir karakter Sinta yang cukup segar nyatanya bisa relate kepada isu-isu wanita modern. Racikan plot yang simpel dapat mengembalikan adegan awal dan akhir dengan cukup manis. Dipadu dengan konsep serial episode, memberikan kesan ala kekinian seperti ketika kalian menonton drakor. Visual yang disajikan cukup memberikan kecerahan demi menunjang bayangan wayang. Pemanfaatan teknologi editing video cukup membantu memberikan visual transisi yang cukup nyaman. Salah satu yang cukup memuaskan tentu saja saat transisi berangkatnya pasukan Rahwana ke medan laga. Paduan bayangan dan suara gajah memberikan efek dahsyat pada keseluruhan adegan. Karya santosa ini juga menggunakan pengenalan karakter di awal pertunjukan supaya milenial tidak kebingungan mengenal tokoh-tokoh wayang yang tampil. Musik yang mengiringi karya santosa ini menggunakan MIDI dengan mixing yang bersih dan cukup baik. Kendati mengatasnamakan nafas pembaruan, wayang sinema belum memaksimalkan potensi yang ada. Banyak komponen usang yang cukup klise digunakan pada mayoritas bagian pertunjukan. Plot yang telah mengalami reinterpretasi nyatanya masih menggunakan formula lakon Ramayana klasik. Tidak ada plot twist dan sangat mudah ditebak. Serasa hanya mengcopy paste adegan dalam wayang kulit tradisi ke dalam layar santosa tanpa effort yang berarti. Tidak ada usaha untuk build up masing-masing karakter sehingga kemunculannya tidak terlalu kita pedulikan. Dinamikanya sebatas sampul saja dan tidak mempengaruhi tempo dan tensi pada keseluruhan cerita, alias lempeng-lempeng saja. Sinta yang jadi fokus utama hanya diberi porsi seadanya. Tafsir karakternya yang kekinian belum mampu memberikan bobot yang cukup untuk menandingi versi aslinya. Bahkan barangkali Sinta terkesan bici dan menyebalkan. Tokoh lainnya seperti Lesmana malah dibuat kasar terhadap kakak iparnya, berbanding terbalik dengan Rahwana yang mendadak jadi pengecut. Alih-alih menambal kekurangan itu, plot lakon justru diperparah dengan lubang-lubang tidak perlu yang dipaksa masuk, seperti adegan budalan kera maupun raksasa, dan kehadiran beberapa tokoh yang muncul dari mana dan tidak match dengan urutan dan tempo keseluruhan cerita. Akibatnya bagian ketiga yang harusnya klimaks malah menyajikan adegan-adegan membosankan yang sama sekali tidak menggigit. Ending dari episode pertama tidak jelas arahnya kemana. Beberapa perang penting seperti Rahwana versus Jatayu dan Rahwana versus Rama tidak memberikan punchline dan kurang bertenaga. Divisi teknis tampil mengecewakan dengan mempraktikkan gerakan yang biasa-biasa saja, bahkan mengecewakan di beberapa bagian.
seperti ketika adegan Kijang yang bergerak repetitif. Begitupun yang terjadi pada semua adegan perangnya. Poin yang harus disorot tentu saja kehadiran Rahwana yang tampil menyanyi serta menampilkan ornamen love dari dadanya, membuat Rahwana terdegradasi wibawanya seperti om-om tukang mabuk di karaokean. Reviewer sampai terkoprol-koprol demi melihat kekonyolan bodoh itu. Teknis lainnya seperti penggunaan ornamen-ornamen lebay tampak menambah kesan konyol. Poin lainnya yang mengganggu adalah komposisi bayangan saat Rahwana bertemu Rama terlalu penuh dan berdesak-desakan. Departemen musik dan scoring yang bergaya kekinian malah tampil cringe dengan menyuguhkan musik yang cenderung terkesan seperti campur sari. Beberapa adegan juga mengalami misplaced seperti pada adegan jatuhnya Jatayu. Ada juga musik yang tidak cocok seperti penggunaan kombangan pada adegan Lesmana yang tidak selaras dengan musik lainnya, jaipongan pada adegan Kijang, serta final fight Rahwana vs Rama. Semua kecacatan itu berakumulasi dan menghasilkan adegan resolusi Shinto Obong yang sama sekali tidak menyentuh. Pada akhirnya kita harus mengelus dada sekali lagi demi menunggu wayang sinema official meracik formula yang lebih matang daripada mengatasnamakan kekinian tapi masih kental kekunoannya. Bagi yang belum menonton, silahkan klik tautan yang ada di kolom deskripsi untuk mengapresiasi karya milenial seniman Yogyakarta ini. Sekian review kami pada episode kedua kali ini. Review ini bukanlah sebuah tendensi kebencian, melainkan semata-mata hanya demi kemajuan seni pewayangan agar tampil lebih baik di masa yang akan datang.